Minasan konnichiwa, genki desu ka? Ketemu lagi bersama saya Sabo di channel Sabo Nihongo. Oke, seperti sesuai dengan judul, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan buku Mina Nihongo jilid 1, yaitu bab keempat. Seperti biasa, di setiap bab saya cuma akan membahas bagian kaiwa, percakapan, dan renshua, yaitu tentang pola kalimat. Oke, biar tidak banyak membuang waktu, kita langsung mulai saja ke pembahasannya. Bab 4, kaiwa. Seperti biasa, kaiwa terdiri dari percakapan antara dua orang. Oke, untuk kaiwa kali ini, judulnya adalah Sochira wa nanji made desu ka? Sochira wa nanji made desu ka? Artinya, sochira itu di situ. Wa adalah partikel, nanji artinya jam berapa. Ji itu adalah jam. Nan itu berasal dari kata nani yang artinya apa. Tapi ketika digabungkan dengan ji, nanji berarti menanyakan pukul berapa, sampai jam berapa. Made artinya sampai. Des, partikel. Ka adalah yang menandakan bahwa itu kalimat tanya. Oke. Mira berkata, sumimasen, artinya permisi. Asuka no denwa bango wa nanban desu ka? Asuka no denwa bango wa nanban desu ka? Oke, Asuka itu nama restoran yang dimaksud di sini, nama rumah makan. Dan no adalah partikel yang akan digabungkan antara Asuka dan kata depannya. Itu kata depannya adalah denwa bango. Denwa artinya telepon, bango, denwa bango adalah nomor telepon. Wa partikel, nan adalah dari kata nani yang artinya apa. Bango yaitu nomor. Des partikel, ka kalimat tanya. Jadi nan bang, nomornya berapa? Kurang lebih kalau diartikan, Asuka no denwa bango wa nanban desu ka? Nomor telepon Asuka berapa? Oke, sumimasen. Nomor telepon Asuka berapa? Sumimasen, permisi. Oke, lanjut. Terus Sato, lawan bicara yang diajak bicara oleh Mira, menjawab, Asuka desu ka? Asuka desu ka? Asuka desu ka di sini adalah meyakinkan kepada Mira bahwa apakah Asuka. Di video yang terdapat di buku Mina Nihongo, setelah itu Mira menjawab, mengangkat kepala, meyakinkan bahwa yang ditanyakan adalah benar nomor telepon Asuka. Setelah itu Sato menyebutkan nomor teleponnya. Ya. 527527 no 2725 desu. 2725 desu. Oke, itu nomor teleponnya. Setelah itu Mira melanjutkan, Domo arigatou gozaimasu. Domo arigatou gozaimasu artinya terima kasih banyak. Oke, percakapan di sesi pertama selesai. Setelah itu Mira melanjutkan setelah mendapatkan nomor teleponnya, Mira menelepon rumah makan atau restoran yang dimaksud. Nah, di sini yang menjawab teleponnya adalah mise no hito. Mise no hito itu terdiri dari dua kata, yaitu mise artinya toko, no partikel, hito artinya orang. Mise no hito berarti toko orang, bukan. Oke. Mise no hito itu artinya pelayan, jadi orang yang bekerja di sebuah toko atau restoran. Setelah itu mise no hito atau pelayan menjawab teleponnya, hai, iya, Asuka desu, dengan Asuka di sini. Oke. Setelah itu Mira berkata, sumimasen, permisi. Nah, ini sesuai judulnya. Sochira wa nanji made desu ka? Sochira wa nanji made desu ka? Artinya, di situ sampai jam berapa? Atau bila diterjemahkan dengan baik dalam bahasa Indonesia, artinya toko yang dimaksudnya adalah tutupnya jam berapa. Sochira wa nanji made desu ka? Di situ tutup sampai jam berapa? Setelah itu, pelayan menjawab, 10 made desu. 10 made desu. 10 itu 10, ji itu jam, made itu sampai, berarti sampai jam 10. Setelah itu Mira menjawab, Yasumi wa nanyobi desu ka?
Yasumi wa nanyobi desu ka? Yasumi itu artinya hari libur atau istirahat. Nan berawal dari kata nani, berarti apa? Yobi artinya hari. Des, partikel ka adalah menunjukkan bahwa ini ada kelipatannya. Berarti yasumi wa nanyobi desu ka artinya liburnya hari apa? Liburnya hari apa? Setelah itu Miss Senohito menjawab Nichiyobi desu. Nichiyobi desu. Nichiyobi berarti hari Minggu. Nichiyobi desu. Liburnya adalah hari Minggu. Setelah itu Mira menjawab So desu ka? So desu ka? So desu ka? Seperti yang sudah kita tahu artinya adalah oh begitu. Domo. Domo kependekan dari domo arigatou gozaimasu yang artinya terima kasih. Oke, untuk sesi kaiwa cukup sampai di situ. Selanjutnya adalah poin tentang renshua, yaitu tentang pola kalimat. Oke, pola kalimat di poin pertama, kita akan belajar tentang fungsi ima, ji, dan fun. Oke, di sini saya menuliskan beserta dengan huruf kanjinya, karena biasanya di huruf kanji ini, untuk biasanya yang keluar di tulisan bahasa Jepang, walaupun yang sederhana, jarang sekali menggunakan hiragana, tapi langsung ke kanjinya. Oke. Fungsi ketiga kanji ini, di mana yang dibaca imaji dan fun ini adalah ketiganya untuk menunjukkan waktu. Kalau ima itu artinya sekarang. Ima. Ji artinya pukul, waktu atau jam. Dan fun artinya menit. Oke, nah khusus untuk ji dan fun, biasanya di depannya selalu ada angka. Karena kan ji itu jam, fun itu menit. Nah, khusus untuk kosakata fun, berbeda pelafalannya tergantung angka berapa yang ada di depannya. Misalnya seperti ini. Jika angka di depan fun ini adalah 2579, maka kanji fun ini dibaca seperti apa? Fun, menggunakan F, fun. Sedangkan, jika di depan kanji fun ini, angka selain 2579, berarti bisa 1, 10, 6, maka dibacanya bukan fun, tapi pun, menggunakan P, pun. Ya. Kita langsung ke contoh saja biar tidak bingung. Contohnya, Ima nanji desu ka? Ima nanji desu ka? Ima artinya sekarang, nan artinya dari kata nani apa? Ji, jam atau pukul. Des, seperti yang kita tahu, partikel ka menandakan bahwa ini kalimat tanya. Berarti, ima nanji desu ka artinya sekarang pukul berapa? Sekarang pukul berapa? Oke, setelah itu dijawab, nanaji, pukul 7, jupun desu. Jupun desu. Ju berarti pukul 10 menit. Jam 7 lebih 10 menit. Oke. Poin selanjutnya adalah fungsi dari mas dan maseng. Mas dan maseng. Mas ini berfungsi sebagai predikat pada kalimat dan merupakan bentuk kalimat positif. Peristiwanya terjadi sekarang atau di masa depan. Nah, ini maseng ini berhubungan dengan, kalau di bahasa Inggris itu tenses, berhubungan dengan waktu. Sedangkan maseng berfungsi sebagai predikat pada kalimat dan merupakan bentuk kalimat negatif. Peristiwanya terjadi sekarang atau di masa depan. Jadi kalau mas, fungsinya sama. Mas dengan masing ini adalah predikat. Bentuk waktunya adalah sekarang atau di masa depan. Cuma bedanya kalau mas, bentuk kalimat positif. Sedangkan maseng, bentuk kalimat negatif. Biar tidak bingung, kita langsung ke contoh saja. Contohnya, Watashi wa mainichi benkyou shimasu. Watashi wa mainichi benkyou shimasu. Watashi berarti saya, watashi. Wa partikel, mainichi artinya setiap hari. Benkyou artinya belajar. Nah, shimasu, mas ini adalah bentuk predikat dari benkyou shimasu. Jadi artinya setiap hari saya belajar. Watashi wa mainichi benkyou shimasu. Setiap hari saya belajar. Sekarang adalah bentuk negatifnya, yaitu maseng. Kalimatnya tetap sama, yang beda adalah akhirnya. Watashi wa mainichi benkyou shimasen. Kalau tadi mas, sekarang maseng. Watashi wa mainichi benkyou shimasen. Berarti kalau kalimat negatif, setiap hari saya tidak belajar.
ada kata tidaknya. Oke. Poin selanjutnya adalah mashita, dan maseng deshita. Maseng deshita. Mashita dan maseng deshita. Oke. Mashita berfungsi sebagai predikat. Nah, sama seperti mas dan maseng, cuma bedanya mashita dan maseng deshita ini peristiwanya terjadi di waktu lampau atau untuk menyebutkan peristiwa yang sudah terjadi. Oke. Biar tidak bingung, langsung contoh lagi. Contoh saja. Kino benkyou shimashita ka? Kino benkyou shimashita ka? Kino artinya kemarin. Kino. Benkyou artinya belajar. Shimashita adalah bentuk predikat. Dan ka menandakan bahwa ini adalah kalimat tanya. Jadi, apakah kemarin kamu belajar? Nah, jawabnya hai. Benkyou shimashita. Hai. Benkyou shimashita. Iya, saya kemarin belajar. Nah, shimashita bentuk masa lampau. Sedangkan bentuk negatifnya berarti jawabnya iie. Benkyou shimasen deshita. Iie berarti tidak. Benkyou shimasen deshita. Benkyou shimasen deshita. Kalau tadi benkyou shimashita bentuk positif, kalau ini benkyou shimasen deshita artinya tidak, kemarin saya tidak belajar. Oke. Poin selanjutnya adalah fungsi ni. Berfungsi untuk menunjuk waktu ketika melakukan sesuatu. Nah, partikel ni ini ditambahkan ketika bentuk kata kerja berhubungan dengan waktu. Contohnya seperti ini. Rokuji han ni okimasu. Rokuji han ni okimasu. Berarti roku pukul 6. Han ini artinya 30 menit. 30 atau setengah jam. Berarti pukul 6.30 saya bangun. Okimasu itu artinya bangun. Oki, bangun. Nah, kenapa di belakang han tidak ada kata fun? Han ini karena setengah tidak ada angkanya. Berarti menitnya menerangkan bahwa ini 30 menit atau setengah jam. Jadi karena tidak ada angkanya maka tidak menggunakan fun seperti pola kalimat yang sebelumnya. Kalau pola sebelumnya kalau menyebutkan angka menit ya misalnya 17 menit, 18 menit maka di belakangnya menggunakan fun. Nah. Oke. Fungsi selanjutnya adalah kara dan made. Kara dan made. Nah, kara artinya dari untuk menunjukkan titik permulaan waktu atau tempat. Sedangkan made artinya sampai dengan untuk menunjukkan titik akhir waktu atau tempat. Contohnya seperti ini. Yang made sebenarnya sudah dibahas tadi di contoh kaiwa. Sudah ada. Made desu ka? Sampai berapa? Jam berapa? Oke, contohnya adalah kyuji. Ya. Kyuji kara 5時まで勉強します. Berarti kyuji kara dari jam 9, dari pukul 9, 5時まで sampai pukul 5, benkyou shimasu. Benkyou shimasu kan belajar. Saya belajar. Saya belajar dari pukul 9 sampai pukul 5. Nah, kara itu dari, made itu sampai dengan atau sampai. Nah, ini dalam bentuk waktu. Sedangkan dalam bentuk tempat, contohnya adalah contoh yang kedua. Osaka kara, Osaka nama kota, Tokyo made 3時間かかります. 3時間かかります. Okay. Artinya dari Osaka ke Tokyo butuh waktu 3 jam. Okay. Osaka kara Tokyo made, dari Osaka ke Tokyo. Oke. Poin selanjutnya adalah to. Nah, kalau to ini lebih gampang. To itu dalam bahasa Indonesia artinya dan, untuk menggabungkan dua kata benda. Contohnya adalah Ginko no yasumi wa doyobi to nichiyobi desu. Okay. Ginko artinya bank. Ginko, bank. No adalah partikel yang akan menggabungkan dengan kata di depannya, yaitu yasumi. Yasumi artinya hari libur atau istirahat. Berarti Ginko no yasumi, hari libur bank
Wa, partikel yang sudah kita tahu, adalah doyobi, Sabtu, to, dan nichiyobi, Minggu, des. Oke, des kalimat partikel di akhir. Oke, jadi, Ginkyo no yasumi wa doyobi to nichiyobi des, artinya hari libur bang adalah hari Sabtu dan hari Minggu. Oke, itu lebih gampang. Ke partikel selanjutnya adalah ne. Ne ditambahkan di akhir kalimat untuk mengharapkan persetujuan dari lawan bicara. Bisa juga untuk menegaskan atau menekankan. Oke, ne ini biasanya partikel imbuhan tambahan. Di depannya untuk menegaskan. Oke, biar tidak bingung, langsung saja ke contoh. Nah, mainichi setiap hari. Juji made, ju itu 10, ji itu waktu, pukul, made sampai setiap hari sampai pukul 10. Benkyou shimasu, belajar. Jadi mainichi juji made benkyou shimasu, sampai pukul 10 saya belajar. Oke. Contoh yang kedua, lanjutannya dijawab mainichi juji made benkyou shimasu, saya belajar sampai pukul 10. Terus jawaban dalam bicaranya taihen desu ne. Taihen itu berat. Nah, ne ini untuk sebagai imbuhan atau tambahan untuk menegaskan persetujuan dari dalam bicaranya. Taihen desu ne, pasti berat ya gitu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk pembahasan dari bab 4 dari buku Minanongo jilid 1. Yang terakhir yaitu di partikel nih, yang tugasnya untuk menekankan. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah menonton di channel ini untuk belajar bahasa Jepang. Jika minasang ada yang materi yang tidak mengerti, kurang mengerti, atau butuh penjelasan lebih rinci lagi, lebih jelas lagi, boleh komen di kolom komentar. Oke, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Masih di garis besar kita akan membahas buku Minanihongo jilid 1 dari bab 1 sampai bab selesai, yaitu bab 25. Oke, untuk pelajaran sebelumnya di bab 3 bab 21, kalau minasang belum menonton, untuk lebih jelasnya silahkan cek di video Sabo Nihongo. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Mata ne.